Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus dari modul 2.3 ini yaitu calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama mempelajari modul 2 dalam berbagai media. Refleksi materi pembelajaran modul 2.3. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Grant 1999. Paradigma berpikir coaching adalah fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching diantaranya adalah 1. Kemitraan, yaitu dalam coaching posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Kedua, proses kreatif, yaitu percakapan yang dua arah memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Ketiga, memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Refleksi coaching dalam konteks pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Kompetensi inti coaching terdiri dari 3. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif, yaitu keterampilan mendengarkan dengan aktif atau sering kita sebut dengan menyimak, lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu pertanyaan yang diajukan seseorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Adapun alur percakapan Tirta diantaranya adalah 1. Tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan.
2. Identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan fakta-fakta yang ada. Ketiga, rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Yang keempat, tanggung jawab, yaitu berkomitmen akan langkah-langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas, dengan tujuan yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Glickman 2007, Darras 2001. Adapun prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi 1. Kemitraan, yaitu proses kolaboratif antar supervisor dan guru. 2. Konstruktif, yaitu bertujuan mengembangkan kompetensi individu. 3. Terencana. 4. Reflektif. 5. Objektif, yaitu data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. 6. Berkesinambungan. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, komprehensif, yaitu mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Emosi yang dirasakan pada saat pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar adalah tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik, tertantang untuk mempraktikkan banyak coaching dengan murid dan rekan sejawat agar mendapatkan keterampilan yang baik sehingga kedepannya mampu melakukan coaching untuk supervisi akademik. Adapun hal yang sudah baik adalah mendapatkan materi dan pengetahuan tentang coaching dan sudah dipraktikkan. Dan hal yang perlu diperbaiki terkait dengan kompetensi coaching dalam manajemen fokus dari coachee pada saat melakukan coaching. Implikasi terhadap kompetensi diri mampu mengoptimalkan kompetensi yang ada pada diri sehingga dapat memberikan manfaat pada peserta didik dan lingkungan sekolah. Refleksi analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Penerapan coaching untuk supervisi akademik sangat membantu dalam memulihkan kembali kondisi si coachee, khususnya dalam menemukan solusi yang dialami, baik itu permasalahan siswa ataupun guru yang muaranya adalah tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran tercapai. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen dari seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan adalah menjalani proses coaching dalam membangun silaturahmi dan memecahkan permasalahan yang dialami. Kaitannya dengan proses kegiatan belajar atau peningkatan kompetensi diri dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong kegiatan aksi yang dilandasi kepercayaan coachee kepada coachnya. Adapun tantangan implementasi coaching di sekolah adalah supervisi akademik dijadikan sebagai sebuah tagihan atau kewajiban yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali dan khususnya dilakukan oleh kepala sekolah atau wakilnya dalam rangka menilai kinerja tenaga pendidik di sekolah. Lalu, bagaimana alternatif dan solusi terhadap tantangan yang ada? Yaitu dengan meningkatkan silaturahmi, komunikasi, dan menyampaikan tentang manfaat dari pentingnya coaching dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Melakukan coaching dengan mengimplementasikan prinsip dasar coaching dan implementasi pertanyaan alur tirta. Refleksi koneksi antar materi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, diadakan pemetaan dan profil pelajar siswa dengan 3 cara, yaitu minat siswa, kebutuhan belajar siswa, dan pemetaan digunakan coach sebagai data dalam proses coaching sehingga murid mampu mengoptimalkan kompetensi yang ada pada dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Sedangkan dalam pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah dengan tujuan yaitu untuk memberikan pemahaman,
penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, adalah di dalam kompetensi coaching dan Tirta mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan kegiatan stop dan mindful listening yang telah dipelajari di modul 2.2. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan yang paling besar kemungkinan berhasilnya. Karena potensi coachee beragam, maka keterampilan sosial emosionalnya diperlukan untuk memaksimalkan potensi coachee. Demikian koneksi antar materi dari modul 2.3 ini yang dapat kami sajikan, dan kami tutup dengan pantun. Kalau ada kancing yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada penyajian yang salah, mohon dimaafkan dengan sepenuh hati. Buah durian dari Bu Asih untuk Pak Rahmat. Demikian, terima kasih dan semoga bermanfaat.